Belakangnya Kang Maman dulu awal mula beliau yang isi situ. Tapi saya lupa mah. Lupa ya. Oh, Pertama kali itu di mana? Pertama kali yang buka tuh Keren banget. Lihat di Facebook aja. oh. Iya, iya. Ini kayu-kayu lama katanya. Ya. Orang yang lain. Buatin spaghetti itu pas di ini kantinnya tuh. Masa iya? Serius. Tanya tuh Kang Lutfi. Iya. Ayam kalbek semuanya pokoknya yang Kelas itu internasional itu makanan spaghetti Iya. gitu. Makanya saya bilang nggak ada pesantren kayak di sini. Ada kalbek yang Saudi itu albek tuh. Saya asli sini, ayah saya dulu di sini. Bandung kan Jakarta. Jakarta kan. Iya. Rakel. Saya lihat Kang Maman dari sudah 10 tahun. Sekarang sih aktif banget. Cara nantinya, ya kan? Sebelah sini ya? Ingat nggak Kang Maman ya? Pertama kali dibukanya Kang Maman yang bukanya. Gak lupa. Yang bukanya Wali lah. Is the chief of KPG Kabupaten Cirebon. Welcome, Mr. Haji Fazilul Tanoi, SQMA, as the vice of MPR RI. Welcome as member DPR, West Java. Welcome to the member of DPR RI, Haji Saiful Huda. And welcome to Dr. Maki. Your Excellency, our beloved Father Kiai Al-Haj Imam Jazuli LCMA, as the head of Pesantren Bina Insan Mulia and Uminya Hajah Malika Lulu Espasi, with all family, may Allah always give them health. Respectable, all asatida and all guiders Pesantren Bina Insan Mulia. Honorable Mr. Muhammad Lutfi, sit down. We would like to read the agenda for today. First agenda is opening.
second agenda is giving speech from some speakers. The third agenda is prayer. The fourth agenda is ceremonial, potong tumpang. And the last agenda is closing. Well, happy audience, before we start this agenda, I would like to say hello and good afternoon to all audiences who are watching this live event at home. I hope you are all always be happy, healthy, and safety. We hope our agenda today will be able to run well from the opening to the ending. Amin. Ya Rabbal. As AMSE, as the Chief of DPC PKB Kabupaten Cirebon. Honorable Mr. Haji Jazil Fawaid SQMA as the Vice of MPR RI. Honorable Mr. Kiai Haji Asraf Saifullah as the Chief of Dewan Suro PKB Kabupaten Cirebon. Honorable all members of DPC PKB Kabupaten Cirebon and all santriwan santriwati pesantren Bina Intan Mulia Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya ada Ketua Umum, Alhamdulillah ada Kang Bro-Huda, Kang Maman semua. Insyaallah ini menandakan PKB 2024 menang eksekutif dan legislatif. Baik, kita menyadari tentu yang saya cintai adik-adik semua. Kita menyadari hari ini difasilitasi oleh Kiai Haji Imam Jazuli. Terima kasih Pak Kiai. Kami merasa adanya Pak Kiai di Kabupaten Cirebon ini menjadi spirit booster kami terus melakukan sinergitas kami dengan seluruh pemangku konstituen tentunya dalam pemilih kultural hari ini. Untuk kedatangan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, wabil khusus dan kita muliakan, kita banggakan Al-Mukarram Kiai Haji Imam Jazuli LCMA, pemangku pondok pesantren modern Bina Intan Mulia dan seluruh jajaran para guru Bina Intan Mulia. Yang saya hormati sahabat saya yang hadir bersama saya, ini Ketua DPW PKB Jawa Barat sekaligus Ketua Komisi 10 DPR RI bidang pendidikan, Pak Bro Saifullah. Yang sebelahnya ada Kiai Haji Muhammad Imanul Haq, anggota DPR RI Komisi 8 bidang agama. Jadi lengkap. Saya mendengar visi dari Kiai Imam Jazuli bahwa di pondok pesantren ini tidak hanya dididik spirit keagamaan, tetapi juga dididik untuk peningkatan sains dan teknologi. Iya nggak? Adik-adik ini semuanya kan dididik untuk ilmu pengetahuan sains dan teknologi dan menguasai perangkat ilmu pengetahuan modern. Ini penting karena apa? Karena ke depan berbeda dengan eranya orang-orang tua yang lalu, dan negara ini juga membutuhkan energi dari pondok pesantren. Jadi bangsa Indonesia ini bangsa yang besar. Jadi kalau hitungan umat Islam yang paling besar di dunia
ini adalah Indonesia. Dan kalau dihitung berapa jumlah mereka yang belajar di sekolah-sekolah, yang paling banyak di sekolah pesantren. Tetapi tidak cukup hanya kuantitas atau jumlahnya yang banyak, tetapi kualitas juga perlu ditingkatkan. Bangsa ini menunggu adik-adik semuanya yang ada di depan saya ini dari berbagai kota, mumpung dididik oleh Kiai Imam Jazuli dengan pendidikan yang luar biasa menurut saya. Bina Insan Mulia ini menjadi contoh model atau pola pendidikan yang menyeimbangkan antara pendidikan agama dengan pendidikan sains dan teknologi modern. Saya dengar besok menjadi ulama sekaligus menjadi pemimpin bangsa. Ulama karena ilmu keagamannya, pemimpin bangsa karena sains dan pengetahuannya. Ini penting. Dan menurut saya, ini kan namanya juga pendiri pesantren, punya pesantren. Kita semua di PKB, karena Partai Kebangkitan Bangsa selama ini konsentrasinya selalu ingin membantu, membina, sekaligus membangun kerjasama dengan seluruh pondok pesantren. Karena apa? Karena tokoh-tokohnya ini rata-rata dari pesantren. Kang Maman, Pak Bertasyakur. Karena di depan saya ini saya yakin dari ribuan adik-adik yang sekolah di Bina Insan Mulia, saya yakin di antara adik-adik nantinya akan menjadi pemimpin. Kalau perlu Kiai Imam Jazuli ilmunya nanti dilampaui, karena Kiai yang sukses itu kalau santrinya lebih maju, lebih alim dari santrinya. Santrinya lebih alim dari kiainya. Dan itu kelas. Kalau Kiai itu kalau lihat santrinya lebih pintar dari dirinya, itu kelasnya luar biasa. Itu bedanya Kiai dan orang kaya. Kalau Kiai Imam ini pengusaha, kalau santrinya lebih pintar sampai lebih iri. Tetapi kalau santrinya ini lebih maju, lebih pintar, lebih berkiprah, wah itu kebanggaan buat pesantren Bina Insan Mulia. Adik-adik tidak bisa takut nanti kalau sudah selesai. Bagi yang minat di politik silakan bersama-sama PKB untuk menjadi anggota DPR, bupati, bahkan presiden. Dalam tata aturan bangsa ini harus melewati partai politik. Much for your beautiful oration and motivation. Hope that be useful for us. For the next speech will be delivered by Ayahanda tercinta Kiai Alhaji Imam Jazuli LCMA as the head of Pesantren Bina Insan Mulia. The golden stage is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR RI Pak Jazilul Fawaid, yang saya hormati Kang Saiful Huda, Ketua DPW PKB Jawa Barat, yang saya hormati Kang Maman Kiai Haji Maman Imanul Haq, anggota DPR RI Komisi 8. Semua salah. Yang benar itu ya apa yang disampaikan para politisi. Saya sering menyampaikan ke santri semuanya. Nah, saya sudah menetapkan diri sebagai guru ngaji sampai akhir hayat saya harus jadi guru ngaji. Tetapi saya punya harapan ada kader-kader santri-santri ke depan yang bisa berperan aktif dalam bidang politik. Kenapa? Karena itu merupakan kewajiban dan menjadi fardu kifayah untuk santri. Terlibat di politik itu bukan sunnah, hukumnya fardu kifayah. Rasulullah menyampaikan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Kalau kau lihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Makna tangan itu adalah kekuasaan. Jadi merebut kekuasaan itu hukumnya wajib. Tujuannya apa? Di kalimatillah, seperti disampaikan oleh Ketua MPR, Wakil Ketua MPR RI. Jadi ini
menjadi misi dari Pondok Pesantren Indonesia Mulia. Apalagi hari ini saya sering bercerita, santri itu nggak boleh tinggal. Apalagi pada zaman Orde Baru, halangan santri khususnya Nahdliyin ditinggalkan oleh kekuasaan. Dan alhamdulillah masuk Orde Baru selesai, ya, masuk reformasi, NU, kalangan santri mulai berpikir bagaimana aktif dalam politik. Dan tidak ada perangkat yang paling memungkinkan kecuali dengan mendirikan partai politik yang didirikan oleh para ulama yang dikenal dengan PKB. Jadi PKB ini lahir dari para ulama, ya, yang mendirikan para ulama dengan istikharah, dengan tirakat, lahir partai PKB. Satu-satunya partai yang didirikan oleh para ulama dengan tirakatnya hanya PKB. Kenapa? Partai lain nggak pernah tirakat, ya? Maka tidak mengherankan kalau kita lihat perjuangan PKB dari mulai reformasi hingga hari ini, bagaimana terlibat secara aktif untuk memberdayakan pesantren, untuk memberdayakan umat Islam di pinggiran, untuk memberdayakan kalangan-kalangan bawah Muslim yang dari waktu ke waktu dulu jarang diperhatikan. Jadi kita bersyukur kepada PKB, santri se-Indonesia, mestinya bukan santri Indonesia Mulia saja. Seluruh santri se-Indonesia ini berhutang kepada PKB. Ya. Kalau tidak ada PKB, secara wasilahnya tidak akan ada Hari Santri Nasional. Kita tidak diakui perannya di negara. Tidak akan ada undang-undang pesantren, bahkan tidak akan ada Perpres nomor 28 yang ditandatangani oleh Jokowi kemarin. Ini adalah perjuangan PKB yang tidak pernah berhenti, dan saya yakin tidak berhenti, masih akan ada lagi kejutan sebelum 2020. Karena satu-satunya partai yang memiliki aspirasi dari santri ini ya PKB. Saya tanya ke santri, nah kamu tahu nggak kenapa PKB ini sebagai aspirasi santri? Pasti nggak tahu. Saya bilang karena semua pengurus PKB itu hampir 99,9 adalah santri. Jadi PKB ini dari kiai, dari santri, oleh santri, dan untuk santri. Itu namanya PKB. Hari ini kita tahu santri ini jumlahnya sangat signifikan. Yang aktif 4 juta, yang tidak aktif lebih dari 10 juta. Semestinya kalau memang santri ini nggak mau kualat nih, mestinya PKB itu harus lebih dari 11 juta. Jadi bisa jadi banyak santri kualat ini ya. Kenapa? Didirikan oleh para ulama, misinya untuk santri, untuk pesantren, tapi dilupakan dengan alasan biasa, hitoh. Hitoh ini buat saya jebakan, Batman. Seolah-olah warga itu boleh milih apa saja, ya, bebas beraktivitas di partai mana saja, tapi dia lupa itu punya anak. Masa ada anak yang tidak diperhatikan suruh milih anak yang lain? Jadi saya kira ini harus reinterpretasi hitoh ini. Ini jelas tidak mungkin partai lain bisa betul-betul menjadi aspirasi warga Nahdliyin. Hanya PKB yang jelas-jelas menjadi aspirasi warga Nahdliyin. Maka saya berkali-kali menyampaikan kita ini harus reinterpretasi hitoh. Kenapa? Saya pertanyakan, multi partai ini menguntungkan atau tidak buat warga Nahdliyin? Kalau memang sudah nyata-nyata tidak menguntungkan, harus ada upaya mengubahnya. Ya, Anda NU wajib PKB, Anda santri wajib PKB. Saya nggak mau milih, kualat. Didirikan oleh para ulama kan gitu ya. Jadi saya termasuk yang tidak setuju dengan multi partai itu karena nggak ada kontribusinya. Ada di mana-mana, NU ada di mana-mana, tapi tidak jelas fungsi di mananya. Betul nggak? Selama
ini yang berjuang totaliti untuk santri, untuk pesantren, untuk kalangan bawah ini PKB. Makanya saya paling sering nulis tentang PKB, walaupun kadang-kadang saya ngiritik ya. Ngiritik itu tandanya saya sayang ya. Kalau anak itu kan, saya punya anak, didiemin aja. Kalau ada ini sedikit ya nyentil dikit, itu ayatnya bukan karena benci, tapi betul-betul karena sayang kepada PKB. Saya dalam beberapa kesempatan ngobrol sama Ki Said, saya bilang kita ini kalau jelas ya, bahkan saya bilang kita ini kalau jelas dukung PKB, nggak ada abu-abu di semua struktur dari mulai PBNU, PCNU, ya, PWNU, jelas sinyalnya PKB. Saya yakin akan beda nasibnya. Mungkin PKB bisa menang pemilu 2024. Jadi kenapa? Ini bukti bahwa saya selama ini konsisten, ya. Saya konsisten bahwa ada hal yang harus kita ubah. Kenapa? Kalau kita pengen memenangkan sesuatu, kita tidak bisa jalan dengan seperti kemarin, itu nggak bisa. Udah kebaca, kalau jalan kita sama dengan jalan kemarin, ujungnya sama. Maka harus ada cara yang lain, harus ada revolusi, harus ada perubahan. Dan salah satunya bagaimana mengawinkan, kawin, ya, bukan ini langsung bersinergi antara NU dan PKB. Itu harapan saya ke depan. Ya, dan bukan harapan saya sebetulnya, harapan santri semua. Ya, harapan santri semua pengennya itu nyatu PKB itu. Ya, kawin bersama-sama bersinergi. Ini kita ini repot. PKB ini sering dikerjain. Biasanya di tiap pilkada itu PKB punya calon, PCNU yang ngajuin calon. Ini bahaya kalau gini, kita nggak pernah selesai. Saatnya berkuasa nggak jadi lagi, saatnya berkuasa nggak jadi lagi. Dan yang mengganjalnya bukan orang lain, yang mengganjalnya sesama kita. Dengan alasan apa? Karena NU tidak berpihak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Ya, ini harus menjadi agenda dari Kang Huda. Duduknya banyak. Jadi saya kira ya Kang Huda tidak sekedar menjadi ketua DPW PKB, tapi harus punya agenda, tidak sekedar food bank, saya kira ya. Nah, tidak sekedar food bank, tapi bagaimana mem-PKB-kan PCNU sejauh barat. Sepakat nggak? Dan kalau itu dilakukan, saya yakin impian yang tadi disampaikan oleh Ketua DPC PKB Cirebon dan saya kira oleh Pak Ketum itu terlaksana. Jawa Barat betul-betul hijau, tidak hijau di luar, di dalamnya merah. Dan saya ya semangka ya. Jadi termasuk Cirebon ini kadang-kadang jadi semangka pula ya. Merahnya dimakan. Jadi saya berharap ya. Jadi saya berharap kepada semua jajaran PKB dari tingkat DPP, DPW dan PPC untuk kita dari pesantren atau pesantrennya untuk merapatkan barisan, membangun sinergi yang jelas perjuangannya. Tidak perlu yang kecil-kecil, kita perlu gerakan besar bagaimana membesarkan PKB. Ya. Oke, saya kira kalau panjang-panjang ini habis energi tepuk tangannya ya. Jadi saya cukupkan sampai di sini dan saya ucapkan ya mewakili seluruh santri pesantren yang mulia dan mewakili seluruh pesantren mungkin yang memang aware dengan masalah ini untuk menyampaikan beribu terima kasih kepada pengurus PKB di tingkat pusat
di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atas perjuangannya selama ini untuk peduli kepada pondok pesantren. Dan saya punya catatan khusus ini ya, catatan khusus kepada Perpres yang terbaru ya. Perpres yang terbaru saya mengapresiasi, tapi harus hati-hati ya. Yang pertama ya, bantuannya berbentuk hibah. Ini jadi tanda-tanya besar. Kenapa? Karena hibah ini kan like and dislike dari pemerintah. Thank you so much for your amazing speech. I hope that will be useful for. Well, happy audience, we have just listened some speeches by some speakers, and now it's the time for ceremonial potong tumpeng. Ayahanda Kiai Haji Imam Jazuli Al-Kiemha, to Mr. Haji Raden Hasan Basri SAMSI, to Mr. Kiai Haji Asep Saifullah, Mr. Haji Muhammad Lutfi MSI, Mr. Kiai Haji Maman Imanuha, Mr. Haji Sidkon Janti SH, Mr. Haji Saiful Huda, we wish you all to come forward on the stage. Bibil Mustafa Baligh maqasidana wa ghafir ya wasi'al karami والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حر من الأعوام المقتحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita potong tumpeng ini dalam rangka tasyakuran terbitnya Perpres tentang dana abadi pesantren. Kamera
صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. Well, happy audience, let's continue to the following agenda that is spread. We will be led by Mr. Kiai Haji Asep Saifullah as the Chief of Dewan Syuro DPC PKB Cirebon. The beautiful time is yours. يا السيد وأمان الخيفين وحرز المتوكلين يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا سبحان يا قصر الإسلام اللهم بحرمة سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وذرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا المختار سيدنا عثمان بن نورين وسيدنا المرتضى وأنت يا الله الرب الأعلى فاطر السماوات والأرض وبجاه سيدنا الحسن والحسين وانت المسلم لنا واجمعين وانت يا الله يا سامع دعاءنا اسمع دعاءنا وتقبل اعتذارنا يا ربنا وامن خوفنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وارحم امواتنا واحيانا وتقبل حسناتنا وكفر سيئاتنا واجعل يا الله عندك من العايزين الفائزين الشاكرين المجبورين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا ارحم الراحمين يا عين صاد الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم انا نسالك بحرمه هذا النبي الكريم ان ترزقنا يا الله ايمانا كاملا ثابتا تبشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى علم انه لا يصيبنا الا ما كتبت لنا يا الله علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وولدا صالحا يا الله ورزقا واسعا وحلالا توبة نصوحا وصبرا جميلا واجرا عظيما وعملا صالحا كل في جنة القبور يا نور النور يا عليم الصدور اخرجنا الله وجميع المسلمين من الظلمات الى النور في الدين والدنيا والاخره توفني وتوفنا مسلمين الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل معهدا مباركا نافعا مغفورا لا اله الا انت ومن الصالحين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سر الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين God bless us now and forever. Last we say, Wallahu nabi ila aqwali qalik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kapan tahun ditutup? Iya, memang kan jodoh ya. Jodoh. Kang Maman juga pertama dulu. Makanya dulu pertama.